Udah mau setengah enam nih. Apakah sudah terlihat? Hmm. Oh, ini kok Sebelumnya, kayak tesis saya nih. sebelumnya perkenalkan nama saya Betalioni Wahyudi. Selamat sore Pak Fajri dan teman-teman sekalian. Di sini saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir grup saya dengan judul Indonesian Online Press Reports on Children with Special Needs, a Corpus Based Inquiry. Di sini ada 4 tabel. Yang pertama ada introduction, kedua ada literatur interview, dan yang ketiga ada metodologi, dan terakhir ada references. Untuk introduksinya sendiri di sini saya meng-highlight 3 poin. Yang pertama, the power of online press in shaping public perception. Pada hakikatnya, the power of online press sendiri di sini memang merencanakan atau membentuk kepercayaan publik sehingga adanya perubahan sosial. Kemudian dengan adanya kepercayaan publik tersebut, hal tersebut juga menentukan adanya pandangan publik terkait dengan spesifik isu. Salah satunya yang di sini adalah saya ambil adalah people with special need. Kemudian dengan adanya isu tersebut secara tidak langsung peran dari online press tersebut memformulasi norma baru yang memungkinkan bersifat sanguin atau lebih ke arah positif yang dimana sebelumnya mungkin ada pandangan negatif. Di sini perlahan-perlahan atau slowly but sure dirubah menjadi positif untuk menerima keberadaan mereka. Di sini spesifik isunya adalah special need cases yang dimana orang berkebutuhan khusus di sini juga deserve atau layak akan hak-hak yang mereka punyai. Kemudian menurut Ida sendiri pada tahun 2003 saat ini kasus kasus-kasus dengan orang berkebutuhan khusus naiknya lebih lagi daripada tahun sebelumnya, khususnya pada waktu setelah pandemik dengan rasio penaikan autism yang lebih tinggi. Menurut Ankes sendiri, berdasarkan artikelnya pada New York Times, mengatakan bahwa rasio autism di New York naik ketika pandemi berlangsung. Kemudian, menurut WHO sendiri, hingga saat ini ada 1:100 anak dengan berkebutuhan khusus, khususnya autism pada tahun 2003. Tetapi hal ini juga didukung oleh Kemenkes RI 2022, di mana pada saat tahun tersebut ada 1 dari 160 anak yang mendapatkan autism dengan total keseluruhan saat ini ada 500 anak dengan kasus autism. Oleh karena itu, pengaruh persepsi publik juga sangat diperlukan karena hal ini representasi publik terhadap anak berkebutuhan khusus terkadang menimbulkan bias yang mana menimbulkan sikap sikap penerimaan terhadap anak-anak tersebut. Hal ini didukung juga oleh Darawasi, di mana ketika anak berkebutuhan khusus tersebut direpresentasikan secara positif, maka hasil attitude-nya mereka akan menerima anak berkebutuhan khusus tersebut. Tetapi jika mereka direpresentasikan negatif, maka hasilnya juga akan diterimanya secara negatif juga. Tetapi Karaminis di sini memberikan tambahan bahwa secara pelan-pelan media itu tidak tidak secara langsung memberikan respon positif, tapi pelan-pelan dibawa supaya publik memberikan respon positif, tetapi masih ada respon negatifnya. Yang kedua, limitasinya di sini karena tipologi dari spesialis di sini kan sangat banyak. Jadi main fokusnya di sini adalah anak berkebutuhan khusus dengan autism yang data source-nya diambil dari Indonesia Online Press yang
terpublish pada tahun 2020 hingga 2023 seiring dengan perkembangannya pandemi. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah mengilustrasikan adanya press representasi dari anak berkebutuhan, anak autism terkait dengan attitude sosial dan sikap sosialnya mereka. Kemudian dengan problem statement-nya adalah bagaimana press tersebut menggambarkan autism terkait dengan semantik dan perspektif diskurs, yang mana menghasilkan dua signifikances. Yang pertama adalah memberikan pengetahuan atau pengalaman terkait efek dari press tersebut. Yang kedua adalah menaikkan rising autism awareness. Untuk literatur review-nya sendiri, saya memiliki 3. Yang pertama, autism sendiri, di mana WHO menjelaskan bahwa autism ini merupakan suatu kondisi yang sangat kompleks, yang complication, di mana adanya kerusakan dalam bahasanya, komunikasinya, serta cara mereka bersikap di dalam dunia luar. Yang kedua adalah online press atau mass media, di mana online press atau mass media seringkali digunakan oleh masyarakat untuk menjadi wadah sebagai alat komunikasi. Yang ketiga di sini adalah critical discourse analysis. Saya menggunakan teori dari Farklov beserta partnernya Choliarki, di mana CDA ini dijelaskan merupakan social change research yang meneliti terkait dengan teks, di mana menerapkan 2 prinsip, yaitu realization atau semantik perspektif dengan intention atau discourse atau juga sosiologinya. Untuk brief research-nya di sini saya ada 4. Yang pertama dari Midman, Skrank, dan Steiner, di mana main fokusnya adalah scoping review, yang hasilnya di mana semua literatur dan media fiksi yang menggambarkan autism ini secara negatif, tetapi hanya ada sosial media yang menggambarkan secara positif. Kemudian yang kedua ada menurut Karamanis et al. Dan di sini mereka menggunakan korpus yang mana hasilnya bahwa autism di sini digambarkan dengan bahasa yang negatif, sekaligus adanya stereotip yang terkait dengan autism ini hanya terjadi pada anak laki-laki. Kemudian untuk Botadip di sini main fokusnya adalah kualitatif analisis, yang dimana hasilnya masih tetap sama, masih dipotret dengan negatif perspektif, seakan-akan mereka tidak punya tempat untuk tinggal dan seringkali dijadikan minoritas, di mana adanya isolasi, diskriminasi, dan viktimisasi. Kemudian yang terakhir ada oleh Jones et al., di mana ini adalah systematic review, yang mana hasilnya adanya penggambaran positif dari anak-anak autism, sehingga representasi ini mengubah pandangan publik terkait dengan anak autism. Untuk novelty-nya sendiri di sini, karena saya menggunakan Karamanis et al. Sebagai referensi utama, maka saya di sini adalah berfokus pada penggambaran autism di Indonesia melalui press online dengan menggunakan diskurs perspektif, yaitu age, gender, professional experiences, serta attitude mereka dalam menerima anak autism tersebut. Selanjutnya adalah pengaplikasian korpus linguistik critical discourse analysis dengan menggunakan software Encode 3.4. Untuk metodologinya, saya di sini menggambarkan framework saya, di mana saya menggunakan kualitatif serta kuantitatif atau disebut juga mixed method. Kemudian saya mencari raw corpusnya melalui Indonesia Online Press, detik.com, dan Tribun News, karena menurut salah satu web, detik.com dan Tribun News merupakan hingga
Oktober 23 mereka memiliki platform tertinggi atau mereka yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Kemudian saya ekstraknya menggunakan Encode yang mana hasilnya menghasilkan full corpus ada tahun 2020, 2021, 2023, serta 2022, yang mana kemudian saya analisisnya dengan menggunakan critical discourse analysis, dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama semantic analysis dan discourse analysis. Untuk semantic analisisnya saya mencari kolokasi, konkordasi, serta discourse prosody. Untuk discourse prosodinya saya mencari age, gender, serta professional experience-nya. Untuk discourse analisisnya saya mencari attitudes atau behaviorisnya. Kemudian dari analisis tersebut penggambaran autism tergambarkan. Untuk datanya sudah terkumpul hingga saat ini ada untuk tahun 2020 ada 33 artikel, 2021 ada 44 artikel, untuk 2022 20 artikel, dan 2023 ada 35 artikel. Untuk data analisisnya saya menggunakan 4 metode. Yang pertama organizing corpus, di mana saya mengklasifikasikan artikel tersebut berdasarkan tahun terbitnya, kemudian mencari kolokasi dan konkordasi dengan menggunakan keyword autisme, ASD, atau autistik, di mana keyword tersebut satu bagian utuh dari keyword autism dengan menggunakan span 5L dan 5R sort by frequency. Untuk analisis datanya, saya menganalisis kolokasinya untuk mencari keyword apa yang muncul terkait autism tersebut, dan untuk konkordasi saya mencari verb, noun, dan adjektif. Verb di sini saya mencarinya karena untuk melihat bagaimana mereka attitude orang menerima atau tidak menerima orang dengan berkebutuhan autism. Untuk noun-nya sendiri untuk menggambarkan bagaimana autism itu sendiri, dan adjektif sifat dari autism sendiri itu gimana. Kemudian saya setelah itu menentukan discourse prosodinya, dan yang terakhir adalah melihat discourse praktisnya, attitude, serta behavior toward people with autism. Yang ketiga, step ketiga adalah menjawab problem statement-nya, dan yang terakhir adalah reporting result. Dan ini untuk referensi saya kali ini. Sekian, terima kasih. Thank you. How can I call you? Sorry. Leonie, sir. Leonie, Yeah. thank you Leonie ya for your presentation. It's very good presentation. Karena topiknya hampir mirip dengan tesis saya sekarang, jadi saya tahu beberapa referensi yang kamu pakai, seperti Kalamanis, Kostas Gabriel atau selanjutnya dengan dulu Lancaster, orang Lancaster dia. Mungkin pertama judul lebih kamu spesifikkan ke autism ya, jangan special needs, karena mungkin special needs itu di Indonesia mungkin ke autism, tapi sebenarnya special needs itu kan banyak bisa yang lain. Jadi mungkin untuk lebih ini kamu reports on children with autism or autistic, apa namanya itu ya. Untuk mencari datanya seperti apa, Leonie ya? Untuk mencari datanya Kamu saya pakai search termnya apa? apa, sir? Pakai kata pencariannya apa? Untuk mencari datanya. Autism, autistik, sama ASD. Oke. Di konteks Indonesia, bahasa Indonesia kan ya, di Detik sama Iya. Tribun. Iya. Ya, autistik pakai K ya, kalau pakai Iya. C. Maksudnya untuk memastikan kamu dapat semua artikel itu ya. Iya. Jangan sampai terlewat autis ya. Kalau autisme kalau di ini. Tapi oke, that's okay. Ada berapa berarti artikelnya tadi sekitar totalnya? Artikelnya sebentar, sir. Ada 77. Ya cukup banyak lah, sudah cukup Iya. banyak. Lokasinya kamu bukan software apa nanti kira-kira? Encode, sir. Encode ya. Kalau lokasi pakai, nah tadi tuh kamu harus menentukan pakai Logdus atau pakai MI. Ya, tapi cukup jelas, cukup detail di ini. Kamu bisa pakai Karaminis itu
jadi reference atau role model atau yang lain yang Kak Ramanis. Oke, I hope your paper is good as the details in your presentation ya. Nah, dulu S1 di mana, Leon? Di Adibuana, Sir. Oh, di Surabaya State. Iya. Oke. Oke, thank you, Leoni ya. Sir, Sorry. Ya. saya mau tanya Oh ya, untuk kalau yang tanya boleh. Sorry. 2022 ini kan saya menggunakan 20 artikel, Sir. Mm-mm. Apakah perlu ditambah lagi karena untuk tahun 2022 ini artikelnya hanya saya temukan sekian, Sir. Belum ada artikel tambahan lagi gitu, Sir. Oh, nggak apa-apa, Apakah Kak. Totalnya sudah banyak. Kamu kan nggak per tahun analisisnya itu, tapi iya, dalam 4 tahun ya, iya, 2023-nya nggak sampai habis sih. Tapi ya bisa dibilang ya sudah cukup lah itu. Kalau nanti, karena kamu nggak per tahun, karena kamu jadikan satu kan korpusnya. rencananya saya mau per tahun, Sir, tapi karena mungkin keterbatasan data yang di tahun 2022 ini kayaknya mau saya jadikan satu gitu, Sir. Kalau per tahun nanti kamu mau bandingkan dan sebagainya lebih lama lah. Kalau untuk Iya, ini aja langsung jadi satu aja. oke, Sir. Oke, thank you Ilani ya. Oke, thank you, Sir. Sama Wih. next presenter, Juno terakhir.